anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan bangun pagi dengan tubuh yang segar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita telah memasuki pembelajaran yang kedua dari tema 5 subtema 3, yaitu pengalamanku di tempat bermain. Dalam pembelajaran yang kedua ini, materi apa saja yang akan kita bahas? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya ungkapan permintaan maaf. Setiap orang tentu pernah berbuat salah. Ketika berbuat salah, jangan takut untuk meminta maaf. Ucapkan permintaan maafmu dengan sopan. Lakukan dengan bahasa yang santun. Nah, di bawah ini adalah contoh permintaan maaf adik Gilang kepada kakaknya Gilang. Kita lihat sama-sama. Nah, adik Gilang tidak sengaja menginjak salah satu mainan Gilang. Adik pun berkata, "Maaf ya kak, aku tidak sengaja menginjak salah satu mainan kakak." Gilang pun menjawab, "Iya dik, tidak apa-apa kok." Adik berkata, "Besok aku ganti yang baru kak." Gilang pun menjawab, "Tidak usah dik, mainan kakak yang lain masih banyak kok." Adik menjawab, "Terima kasih kak." Nah, ini adalah ungkapan permintaan adik kepada kakaknya Gilang. Dia dengan tidak sengaja menginjak salah satu mainan Gilang. Nah, ungkapan permintaan maaf ini kita lakukan dengan bahasa yang sopan dan halus ya. Itu ditunjukkan kepada orang yang kita sakiti atau kita kecewakan. Nah, saat kita mengungkapkan permintaan maaf itu dengan hati yang tulus, tadi bahasa yang sopan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah ya. Kita sadar saat kita berbuat salah, maka kita harus mengucapkan permintaan maaf. Baik itu perbuatan yang tidak sengaja ataupun perbuatan yang kita sengaja, kita harus minta maaf. Berikutnya, ini adalah pelajaran PPKN dengan materinya pengamalan sila keempat Pancasila. Kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila. Pengamalan sila keempat dapat dilakukan dengan kegiatan musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat. Mufakat sebagai jalan keluar suatu masalah ini adalah ciri khas bangsa Indonesia. Jika ada masalah, maka diselesaikan dengan musyawarah. Nah, musyawarah ini adalah bentuk pengamalan sila keempat Pancasila. Kepala banteng ini adalah lambangnya. Nah, apa saja contoh musyawarah di kelas? Contoh musyawarah di kelas yaitu kita mengadakan musyawarah saat ada kegiatan 17 Agustus. Nah, kita musyawarah lomba apa yang akan kita lakukan. Nah, itu adalah contoh musyawarahnya. Lalu musyawarah mengadakan lomba kelas. Musyawarah untuk menghias kelas karena ada lomba kelas. Nah, kita musyawarahkan siapa yang punya tugas menghias kelas, siapa yang tugasnya membawa pernak-pernik, siapa yang tugasnya membersihkan kelas. Nah, kita musyawarahkan dulu. Seperti itu ya contoh di kelas. Sedangkan di masyarakat adalah musyawarah untuk melakukan lomba kebersihan lingkungan. Nah, itu dimusyawarahkan harinya, waktunya kapan. Seperti itu. Berikutnya adalah
pelajaran PJOK dengan materinya gerak berpindah tempat. Gerak berpindah tempat disebut gerak lokomotor. Berikut ini contoh gerak lokomotor. Nah, yang pertama ini adalah berjalan. Berjalan adalah contoh gerakan lokomotor. Lalu yang kedua ini adalah berlari. Berlari adalah contoh gerakan lokomotor. Lalu yang ketiga ini adalah contoh gerakan berguling ke depan. Nah, ini berguling ke depan. Dan ini contoh gerakan berguling ke belakang. Nah, gerakan lokomotor ini pasti gerakan yang berpindah-pindah tempat. Nah, tadi bisa juga jogging, berjalan, berlari. Nah, ini juga berguling ke depan, ke belakang, melompat, meloncat. Itu adalah gerakan lokomotor. Berikutnya ada di sini beberapa latihan untuk anak-anak pelajari di rumah ya. Supaya anak-anak lebih paham materinya, maka diadakan setiap hari latihan dan bisa kamu kerjakan di rumah sendiri ya. Jika tidak bisa minta tolong kepada papa, mama, abang, atau kakak. Yang pertama, sebutkan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Sebutkan apa saja ya contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Lalu yang kedua, sebutkan gerakan-gerakan lokomotor. Nah, tadi gerakan lokomotor itu apa saja. Lalu yang ketiga, permintaan maaf kita ucapkan ketika kita melakukan titik-titik. Lalu yang keempat, lambang sila keempat adalah titik-titik. Nomor 5, permainan apa saja yang kamu suka? Nah, kamu ceritakan, kamu sebutkan permainan apa saja yang kamu suka. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.